Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novikuddin, NIM 181050050. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan salah satu tugas dalam mata kuliah Al-Quran, Hadis dan Gender. Nah, saya kebetulan di sini mendapatkan tema tentang hadis-hadis prinsip relasi perempuan dan laki-laki dalam aplikasi 60 hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Nah, di sini saya berdua dengan teman saya itu Nur Aisyah Amin. Langsung saja untuk pendahuluannya mungkin ya. Jadi sudah sangat jelas gitu dan pasti bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum dan juga rujukan dari apa yang diambil, apa yang diamalkan oleh umat muslim gitu. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah rujukan utama dalam pengambilan suatu hukum gitu. Dan tidak terlepas juga Al-Quran itu juga membahas seluruh hal kehidupan ini, entah itu hukum, itu kisah-kisah Nabi ada, sejarah ada juga gitu. Dan juga tidak terlepas dari masalah sains atau biologi. Nah, dalam hal ini adalah masalah tentang laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah jenis kelamin yang hanya Allah ciptakan itu dua bentuk itu saja, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak ada bentuk lainnya. Jadi Allah menciptakan satu pasang saja di muka bumi ini, berpasang-pasangan gitu. Dan pasangan dari laki-laki itu adalah perempuan, dan sebaliknya pasangan perempuan adalah laki-laki gitu. Dan tidak ada jenis yang lainnya gitu. Berbicara terkait jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, maka lebih jauhnya akan masuk ke dalam diskursus gender. Nah, gender itu sebenarnya masalah yang cukup kompleks dan terbilang perdebatan yang masih sangat sengit di zaman sekarang ini. Para aktivis feminis masih memperjuangkan tentang gender dan lain-lainnya. Nah, untuk terkait masalah ini, masalah apa perempuan dan laki-laki, relasi antara perempuan dan laki-laki dalam hadis, bagaimana sih gitu? Apakah hadis menyinggung atau Al-Quran menyinggung antara relasi dan perempuan gitu, antara relasi laki-laki dan perempuan? Nah, jika di dalam dalam Al-Quran, kata yang pasti dikaitkan dengan pembahasan ini adalah untuk laki-laki adalah ar-rijal dan untuk perempuan adalah an-nisa. Itu yang sangat pas untuk dicantumkan atau dimasukkan ke dalam pembahasan tentang gender ini. Karena membahas relasi perempuan dan laki-laki itu adalah pembahasan tentang masuk ke wilayah gender ya gitu, gender dan feminis. Nah, langsung saja, karena di sini saya mendapatkan atau diberi amanah tugas untuk membahas tentang prinsip relasi laki-laki dan perempuan dalam 60 hadis, dalam aplikasi 60 hadis Nabi. Nah, di sini maka saya akan masuk saja ke pembahasan hadisnya. Hadis yang pertama ini adalah riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini tuh dijelaskan bahwa yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, yang samatan itu adalah al-muslimu akhul muslimi dan seterusnya. Dan ini tuh kalau misalnya diambil atau disebutkan artinya itu adalah bahwa muslim itu adalah saudara muslim gitu. Itu potongan hadis itu seperti itu, potongan matan hadis seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi lanjutan matan hadisnya gitu kan, tapi mungkin saya hanya membahas inti-inti saja gitu. Adalah bahwa sama muslim adalah saudara muslim yang lainnya gitu. Nah, jika ingin lengkap hadisnya ini, maka adalah al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala mungkin sekali lagi ya. Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yadkhuluhu wala yahkiruhu at-taqwa huna wa yusiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslimi kullal muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim, bahwa di sini dikatakan bahwa muslim itu saudara,
muslim sama muslim itu saudara, nggak boleh saling menzolimi, mencibir, merendahkan gitu dan lain-lainnya gitu. Nah, Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa ketakwaan itu adalah di dalam dada, di sini di dadanya, diucapkan sampai 3 kali. Nah, Rasul itu menunjukkan bahwa seorang sudah cukup untuk melihat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim, maka setiap muslim adalah haram dinodai apanya, dinodai agamanya, hartanya dan kehormatannya. Nah, dalam hadis ini sudah jelaskan bahwa walaupun sebenarnya ini universal, teksnya itu bersifat universal, akan tapi di sini bisa ditunjukkan bahwa relasi antar hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah nggak boleh saling menjelek-jelekan, mencibir dan lain-lainnya yang bersifat kemudaratan antar sesama gitu. Nah, itu dari teks hadis pertama. Untuk teks hadis kedua adalah dari sahabat Yahya Al-Mazini yang berada di dalam kitab Muwatta Malik, yang hadisnya berbunyi la dororo wala didoro, tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri dan mencederai orang lain. Nah, di sini jelaskan juga bahwa sudah jelas gitu bahwa nggak boleh ada kemudaratan baik itu buat diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan begitu pula dengan hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki gitu, bahwa nggak boleh ada kemudaratan antara laki-laki dan perempuan gitu. Dengan kata lain bahwa ini tuh harus ada maslahat antara laki-laki dan perempuan, atau maslahat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, seperti itu. Untuk hadis ketiganya dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Ansori. Ini hadisnya mungkin cukup panjang. Nah, mungkin sedikit saja saya bacakan hadisnya, langsung saja ke matanya. Albirru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi annas. Alaihin nas. Ini rawahu Muslim, dari riwayat dari Muslim. Nah, ini artinya apa sih? Tentang kriteria atau indikasi seorang dikatakan melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Nah, Rasulullah ini udah mengasih tahu gitu bahwa orang disebut orang yang melakukan kebaikan atau kebaikan itu apa sih gitu. Nah, Rasulullah itu menjawab bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Nah, sedangkan untuk keburukan adalah sesuatu yang buat hatimu ragu dan orang lain gak mau melihat hal tersebut gitu. Nah, sudah jelaskan bahwa di sini Nabi itu memberikan perbedaan antara kebaikan dan keburukan dengan cara memberikan definisi masing-masing gitu. Antara kebaikan itu adalah hak yang baik gitu, dan keburukan adalah yang kalau orang lain lihat kita gelisah, malu, gundah gelana gitu istilahnya. Nah, begitu pula dengan relasi antara perempuan dan laki-laki gitu, bahwa adalah seorang itu pasti menginginkan kebaikan gitu, maka harus berperilaku dengan baik, maka harus berakhlak dengan baik. Nah, makanya dengan berrelasi antara laki-laki dan perempuan maka harus berjalan dengan baik gitu, tidak ada saling mudarat yang timbul antara keduanya gitu. Lanjut hadis yang keempat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa hadisnya ini masih satu nafas dengan teks hadis sebelumnya, yang hadis ketiga tadi mengenai kebaikan keburukan. Nah, di sini Rasulullah itu masuk ke ganjaran apa yang diterima oleh orang yang melakukan kebaikan dan apa yang melakukan keburukan gitu. Ini Rasulullah memberikan memberi tahu gitu bahwa orang yang melakukan kebaikan itulah bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Sementara orang yang melakukan keburukan itu adalah ditempatkan di tempat yang paling jauh dengan Rasulullah SAW. Nah, ini sudah jelas gitu ya, karena mungkin satu nafas dengan yang hadis yang ketiga tadi. Di sini bahwa adalah kalau kamu pengen dekat dengan Rasulullah, kalau kamu pengen berada di tempat yang sama dengan Rasulullah, ya kamu harus berbuat baik dengan sesama. Kamu harus berbuat baik antara laki-laki dan perempuan gitu. Relasinya itu harus saling menguatkan dan mengeratkan gitu. Nggak ada keburukan, nggak ada kemudaratan yang timbul dari hubungan kamu dengan orang lain gitu. Jika kamu laki-laki, maka hubungan kamu dengan perempuan nggak boleh jelek. Jika kamu perempuan, maka hubungan kamu dengan laki-laki nggak boleh jelek juga. Seperti itu. Maka di sini juga kan orang yang solih, laki-laki yang solih pasti menginginkan bahwa perempuan yang solih juga. Nah, begitu juga perempuan yang solihah gitu, pengen juga laki-laki yang solih gitu. Jadi ketika hal itu saling berkesinambungan, maka
saling bersatu, maka bisa menjadi hal yang baik, sesuatu yang baik, dan bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hadis yang kelima, hadis yang terakhir di dalam aplikasi tersebut adalah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, yang matanya berbunyi man la yarham la yurham, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini riwayat dari Bukhari. Nah, di sini sudah jelaskan dengan yang hadis itu sangat singkat dan tapi sangat jelas gitu. Yaitu di sini adalah logika timbal balik. Jika aku melakukan sesuatu, maka kamu akan balasnya dengan perilaku yang sama gitu. Jika aku menyayangi orang lain, maka orang lain itu juga bisa menyayangiku gitu. Nah, di sini juga sama gitu. Dalam hadisnya kan orang yang nggak menyayangi orang lain ya nggak akan disayang gitu. Seperti itu. Jadi bahwa antara hubungan antara laki-laki dan perempuan tuh ya jelas gitu, bahwa jika kamu berada di posisi seperti ini harus menyayangi orang lain gitu, harus menyayangi sesama gitu. Nggak terbatas sesama manusia saja, akan tapi mungkin cakupan lebih luas itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Cakupan itu kan sangat luas gitu, itu untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi baik menyayangi kepada tumbuhan, hewan, dan lain-lain gitu. Jika kamu menyayangi sesuatu, maka insya Allah sesuatu itu akan menyayangi dirimu gitu. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.